hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Didi, Santi, besok setelah selesai ibadah dan sekolah minggu, bantu Mama jagain stan bazar yuk. Stan besar apa, Ma? Dalam rangka bulan keluarga, gereja kita akan mengadakan aksi sosial. Salah satunya, setiap kelompok persekutuan wilayah akan berjualan makanan setelah ibadah. Keuntungannya akan disumbangkan ke panti asuhan dan panti Reda. Wah, keren. Minggu ini, Mama bertugas menjaga stan kelompok persekutuan wilayah kita. Kalian mau ikut kan? Ini juga termasuk pelayanan loh. Iya, Ma. Santi ikut, Ma. Didi, kamu juga bisa ikut kan? Bazarnya setelah sekolah minggu ya, Ma? Iya, setelah ibadah dan sekolah minggu. Biasanya sekitar 1 jam saja, Di. Tapi pulang sekolah minggu besok, Didi diajak main ke rumah Karel, Ma. Dia punya mainan baru. Didi nggak usah ikut bantu Mama ya. Mainnya setelah selesai basar saja, Di. Basar begini nggak setiap minggu ada loh. Ini kesempatan untuk kita belajar melayani di gereja. Aduh, gimana ya? Yuk, Di. Mumpung Mama yang bertugas besok. Jadi kalian bisa ikut terlibat. Apa anak-anak juga harus ikut pelayanan, Ma? Memangnya melayani itu ada batasan umur, Di? Ya enggak sih, Kak. Tapi biasanya yang aktif pelayanan di gereja itu orang dewasa kan? Didi, semua orang bisa melayani Tuhan. Nggak dibatasi umur. Tuhan nggak hanya memanggil orang dewasa untuk melayani, tapi juga anak-anak. Mama betul, Di. Di Alkitab juga ada contohnya kan, Ma? Iya, Santi. Tuhan juga berbicara dan memanggil anak-anak untuk menjadi pelayan Tuhan. Apa Tuhan juga bicara sama anak-anak, Ma? Iya, Di. Kamu ingat nggak cerita tentang Samuel? Samuel itu nabi yang diutus Tuhan untuk bangsa Israel. Waktu Samuel masih kecil, dia tinggal di rumah Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Oh iya, Santi ingat cerita itu, Ma. Tuhan memanggil dan berbicara dengan dia. Samuel juga mendengar suara Tuhan. Suatu malam, Samuel mendengar suara yang memanggil namanya, tetapi ia mengira itu suara Imam Eli. Setelah beberapa kali terjadi, Imam Eli menyadari bahwa Tuhan sedang memanggil Samuel. Lalu Samuel bagaimana, Ma? Imam Eli pun mengajarkan Samuel untuk menjawab, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar." Selanjutnya, ketika Tuhan memanggil namanya, Samuel menjawab seperti itu. Itu artinya Samuel mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan padanya. Tapi itu kan zaman dulu, Ma. Kalau sekarang gimana cara dengarnya? Tadi waktu Mama mengajak kita melayani, itu juga Tuhan yang bicara loh, Di. Tuhan bisa berbicara melalui hati kita, melalui firman di Alkitab, guru sekolah minggu, atau nasihat orang tua. Misalnya, kalau kamu melihat orang yang kesusahan dan kamu ingin menolongnya, itu suara Tuhan yang menuntun kamu, Di.
Oh, begitu ya, Mah. Jadi kalau aku dengar hatiku bilang jangan nyontek saat ulangan, itu suara Tuhan. Iya, Di. Makanya, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Kalau orang tua bicara dan memberi nasihat, kita harus bersedia mendengarkan. Kalau diajak mama melayani di gereja, harusnya kita mau dong. Baiklah Ibu Pendeta Santi. Malah ngeledek nih. Bercanda, Kak. Karel, nanti setelah sekolah minggu, aku nggak bisa langsung main ke rumahmu. Aku mau ikut mamaku pelayanan dulu. Aku baru bisa main ke rumahmu agak sore. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Di. Memangnya kamu mau ngapain setelah sekolah minggu? Aku mau bantu mamaku jagain stand jualan di bazar bulan keluarga, Karel. Oh iya, tadi mamaku juga cerita soal itu. Kata mamaku, nanti setelah ibadah ada banyak stand yang jual macam-macam barang dan makanan. Mamaku sudah berencana mau beli makanan yang dijual. Nanti aku juga mau ikut lihat. Iya, mamaku juga bilang begitu. Nanti ada bazar setelah ibadah untuk aksi sosial bulan keluarga. Aku diajak mamaku bantu jaga stand jualannya kelompok persekutuan wilayah kita, Ki. Asik dong, Di. Kamu bisa ikut jagain stand. Mamaku tugas jagain stand minggu depan. Aku mau ikutin bantu kayak kamu ah. Hari ini aku mau lihat-lihat dulu. Wah, kalian mau lihat bazar juga ya? Ternyata kamu juga nggak langsung pulang dan mau belanja dulu, Karel. Untung aja aku nurut sama mamaku untuk ikut bantu jagain stand. Memangnya tadi kamu gak mau, Di? Iya, tadinya aku nggak mau. Aku bilang habis sekolah minggu aku mau main ke rumah Karel. Hehehehe, aku kan kemarin nggak tahu kalau selesai sekolah minggu, mamaku mau ngajak aku lihat bazar, Di. Itulah keuntungannya nurut sama orang tua ya, Di. Nasihat orang tua memang benar. Iya, Ki. Didi, Karel, sekolah minggu sudah mau dimulai nih. Yuk kita masuk dulu. Tadi bazarnya meriah sekali ya, ramai pengunjungnya. Iya, Pak. Sepertinya semua yang ikut ibadah nggak langsung pulang. Mereka antusias ikut berbelanja untuk aksi sosial. Bagaimana pengalaman kalian ikut bantu mama jaga stand hari ini, Santi, Didi? Seru banget, Pak. Ternyata asik banget, Pak. Terima kasih ya, Didi, Santi. Kalian sudah bantu Mama. Kalau nggak ada kalian, Mama akan kerepotan melayani pembeli. Santi senang kok, Ma. Iya, Mah. Didi juga senang. Syukurlah kalian senang. Baik yang bertugas menjual atau yang membeli, semua sudah terlibat dalam aksi sosial. Papa bangga kalian mau belajar terlibat di kegiatan gereja. Mama harap kalian terus bersemangat seperti sekarang ya. Kalian terus lanjutkan pelayanan kalian untuk Tuhan. Melayani itu banyak caranya. Didi, Papa senang kamu mau melayani sejak masih anak-anak. Soalnya Didi sudah sempat dinasehati tentang mendengar suara Tuhan, Pak. Hehehe. Wah, sepertinya Papa ketinggalan berita nih. Memangnya Didi dapat nasihat apa? Tadinya Didi nggak langsung mau ikut bantu pelayanan hari ini, Pak. Tapi Mama dan Kak Santi bilang, Tuhan juga memanggil anak-anak untuk melayani. Kemarin Mama kasih contoh dari kisah Nabi Samuel, Pak. Awalnya Samuel juga belum tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Tapi Imam Eli membantunya untuk bersedia mendengarkan suara Tuhan. Yang Mama dan Kak Santi bilang itu benar, Di. Meskipun masih anak-anak, kamu harus belajar mendengar suara Tuhan.
Tuhan berbicara kepada anak-anak yang mau mendengarnya. Iya, Pak. Itulah kenapa kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab, supaya kita semakin bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan berarti juga bersedia menaati perintahnya dalam kehidupan setiap hari. Tuhan seringkali berbicara melalui orang-orang yang mengasihi kita seperti orang tua. Jadi kalau mama, papa, oma, opa, guru di sekolah, atau guru sekolah minggu mengajarkan hal yang baik, kita harus mau mendengarkan. Siapa? Bagus, itu baru anak Tuhan. Pikiran